kenapa sih kita mesti bayar iuran BPJS? Kenapa nggak orang sakit aja gitu yang bayar iuran BPJS? Kenapa harus semua aja gitu, Bu? Kalau iuran itu sebenarnya kita sudah sangat banyak memberikan kemudahan untuk membayarkan iuran. Jadi sebelum mereka menentukan cara bayarnya, manual ataupun dengan auto debit, peserta tersebut daftar. Kalau menunggak iuran nih bertahun-tahun nih, Bu, apakah ada kemungkinan gitu kayak amnesti pajak gitu? Nah, tapi kalau misalnya 24 bulan nih, Bu, udah kan udah lama nih, apalagi kalau misalnya kelas 1. Kadang kan ada yang ngerasa, aduh berat nih kalau bayar sekaligus. Ada skema mungkin cicilan atau apa gitu, Bu? Ada. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di podcast BPJS Kesehatan. Kali ini kita akan bahas bahasan yang seru, berkisah tentang iuran peserta JKN. Dan ada satu lagi, yaitu rehab. Apakah rehab rumah? Oh bukan tentunya ya. Ini rehab yang sangat bermanfaat untuk peserta JKN. Karena itu, kita sambut saja langsung narasumber kita, Ibu Sofiani, Asisten Deputi Manajemen Iuran Peserta Non-PPU dan PBI, Kedeputian Manajemen Iuran. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Brosi. Pagi juga sahabat podcast. Sobat podcast, BPJS betul. Kesehatan. Betul. Ibu Sofiani, gimana? Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih banget nih, Ibu udah mau hadir nih di podcast kali ini. Karena ini materinya salah satu yang banyak yang request. Banyak yang nanya-nanya tentang iuran BPJS gitu, Bu. Oke. Ini Ibu udah jadi asisten deputi sejak berapa lama nih, Bu? Tahun Juli 2020. Oh, berarti sekitar hampir 4 tahun ya, Bu ya? Tapi saya sempat pendidikan di 2021 Lemhanas RI. Lemhanas ya. Dari bulan Februari sampai dengan September. Jadi mungkin kurang lebih 2,5 tahun lah. Oh, tapi kalau kayaknya, dikurangi dengan pendidikan. Gitu betul, ya. 2,5 tahun tapi udah ngelotok kayaknya ya kalau masalah tentang ini ya, tentang iuran peserta ya, Bu ya. Nah, gini Bu, rambutan kan, ya ngelotok. Rambutan. Jadi kan kita 10 tahun di program JKN sudah berjalan ya, Bu ya. Memang sudah dengan segala dinamikanya ya, begitu. Dan juga sudah mencakup hampir seluruh peserta lah ya. Sudah 97% lebih ya kalau tidak salah ini. 97,66% per betul. 12 Juli 2024. Oh, berarti udah tinggal sedikit lagi ya. Dan tetap saja ternyata walaupun sudah mencapai kepesertaan sebanyak itu, masih ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Yaitu pertanyaannya adalah, kenapa sih kita mesti bayar iuran BPJS? Kenapa nggak orang sakit aja gitu yang bayar iuran BPJS? Kenapa harus semua aja gitu, Bu? Gimana, Bu? Oke, baik. Bicara BPJS ini kan urutannya adalah dasarnya itu adalah Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, apa sih sistem jaminan sosial? Gitu ya. Jaminan sosial itu adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial itu adalah salah satu bentuk negara hadir di tengah masyarakat. Nah, bagaimana dengan jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia? Jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia itu berdasarkan prinsip, satunya adalah gotong royong. Oh, prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong itu apa sih? Yang sehat bantu yang sakit. Yang sakit bantu yang sehat. Yang mampu bantu yang tidak mampu. Kemudian yang tidak mampu tentu dibantu oleh yang mampu. Yang miskin dibantu oleh yang kaya, gitu ya. Oh, saling membantu ya. Saling membantu. Kemudian kenapa sih semuanya kenapa tidak dibayarkan oleh pemerintah? Dibayarkan oleh pemerintah. Ada segmen-segmen tertentu memang secara kemampuan finansialnya atau ATP-nya, ability to pay-nya rendah, itu negara hadir di situ. Nah, kita itu jumlah yang sudah jadi peserta BPJS itu kan 273,5 juta. Banyak sekali ya. Luar biasa. 96,8 jutanya itu iurannya dibayar oleh pemerintah melalui APBN. Oh, segitu banyaknya itu dibayar oleh pemerintah ya, Bu ya? Namanya PBIJK. Yang apa kedua, itu PBIJK, Bu? Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Baik. Kalau dulu familiarnya Jamkesmas. Kalau masyarakat taunya Jamkesmas. Iya, taunya itu kebanyakan. Sekarang juga masih itu sekarang itu. Kalau masyarakat taunya itu, tapi secara regulasi dalam Perpres gitu ya menjadi PBIJK namanya gitu ya.
Kemudian yang kedua, ada juga nih masyarakat yang nggak masuk ke dalam data PBJK, tapi dia sebenarnya nggak mampu untuk membayar. Untuk kebutuhan hidupnya aja nggak mampu gitu kan. Sementara jaminan sosial itu kan sudah disampaikan bentuk perlindungan sosial. Negara hadir di sana untuk sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Tapi dia nggak masuk dalam PBAPBN. Ada juga yang namanya PBPU Pemda. Oh, PBPU Pemda. Iya, jadi masyarakatnya itu dia tidak miskin-miskin banget. Tapi untuk membayar iuran dia nggak mampu. Nah, dia masuklah ke dalam segmen PBPU Pemda. Jumlahnya seluruh Indonesia kurang lebih 31 juta. Wah, iurannya dibayarkan oleh siapa? Pemerintah daerah melalui APBD. Jadi coba bayangin 96,8 juta ditambah 31, berarti kan ada 120 juta penduduk Indonesia, itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Ada pemerintah pusat melalui APBN dan ada pemerintah daerah melalui APBD. Jadi nggak semuanya juga penduduk Indonesia membayarkan iurannya. Jadi yang membayarkan iuran itu adalah peserta yang mampu. Peserta mandiri atau peserta PPU badan usaha atau dia PPU pemerintah. Nah, itu. Oh, begitu. Jadi memang di sini kita bisa melihat bahwa ternyata pemerintah itu ikut andil di situ. Iya, ya? Justru jaminan sosial itu negara hadir di buktinya tengah masyarakat. Di situ ya, Bu, iya. Sampai 120 juta lebih ditanggung oleh pemerintah baik itu daerah maupun pemerintah pusat. Pusat APBN itu udah banyak loh. 96,8 juta per bulan itu iuran yang dibayarkan oleh pemerintah kurang lebih 3,8 T untuk sejumlah peserta 96,8 juta tersebut. Oh gitu. Kalau daerah sendiri berapa Bu? Berapa banyak daerah yang sudah menanggung pesertanya itu Bu? Kalau kita lihat di sini sudah 33 provinsi. Sebenarnya semua provinsi sudah masuk. Oh sudah masuk semua? Iya. Kemudian kabupaten kota itu tinggal hanya satu saja. Yang lainnya sudah masuk. Karena kan ini wajib. Tinggal hanya satu kabupaten kota aja? Iya, hanya satu. Sudah 452 kabupaten kota. Oke, berarti 42 kabupaten kota dan sudah masuk JKN. Masuk JKN untuk provinsi dari 38 provinsi itu semuanya sudah, tapi sudah 33 provinsi UHC. Universal Health Coverage. Apa sih UHC itu? UHC itu penduduknya yang sudah didaftarkan JKN minimal sejumlah 95%. Luar biasa kan? Berarti udah lebih semua ya nih kalau sudah masuk UHC itu. Jadi kalau misalnya 100 orang penduduk di situ, 95-nya udah peserta JKN. 5-nya aja yang belum. Waduh, berarti itu udah tinggal sedikit lagi gitu ya? Iya. Kalau 97 malah hanya tinggal 2-3 orang saja yang 2-3 orang aja yang belum. Belum ya. Dan itu yang masih dicari-cari ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya mengenai kepesertaan itu sendiri, kan tadi Ibu sudah mengatakan kenapa nggak ditanggung oleh negara aja gitu ya. Itu karena memang sudah ada negara sebagian di situ ya Bu ya? Negara sudah hadir, bukan sebagian. Negara sudah hadir. Negara sudah hadir di tengah masyarakat yang memang membutuhkan, namun dia tidak mampu secara finansial membayarkan iurannya. Betul. Berarti yang mampu bisa membayarkan iuran secara mandiri ya Bu ya? Iya. Ada skema perusahaan juga kalau nggak salah ya Bu ya? Iya. Nah, sekarang iuran BPJS Kesehatan itu berapa sih Bu? Sekarang iurannya itu? Iuran kita itu dibagi ada 2. Ada yang berupa nominal, ada yang berupa persentase. Jadi nominal itu untuk peserta segmen PBPU Mandiri. Nah, dia ada rupiahnya per kelas. Kelas 1 itu 150.000 per jiwa per bulan. Kelas 2 itu 100.000 per jiwa per bulan. Kemudian untuk kelas 3 itu iurannya 42.000. Per jiwa per bulan. Namun masyarakat atau peserta mandiri kelas 3 ini bayarnya hanya 35.000. Kenapa tuh Bu? Sisanya 7.000-nya kemana? 7.000-nya dibayarin lagi disubsidi oleh pemerintah. Yang kelas 3. 4.200 dibayarkan oleh pemerintah pusat dan 2.800 dibayarkan oleh pemerintah daerah, Pemda.
melalui APBD. Oh, jadi bahkan dengan yang bayar iuran sendiri pun kelas 3-nya masih ada subsidi pemerintah juga iya, ya, Bu ya? Betul. Seluruh kelas 3 itu mendapatkan bantuan iuran atau subsidi dari pemerintah. Harusnya iurannya 42.000. 42 harusnya ya? Harusnya. Tapi karena subsidi dari pemerintah pusat dan daerah, jadi dipotong 7.000, bayarnya 35.000 saja. Iya, betul. Dan itu sudah mencakup, bisa dibilang hampir seluruh pelayanan dasar semua udah dapat ya, Bu ya? Iya, juga kan jaminan sosial itu untuk memenuhi pelayanan dasarnya. Iya. Terus kalau membayar iurannya kemana nih, Bu? Kalau iurannya itu sebenarnya kita sudah sangat banyak memberikan kemudahan untuk membayarkan iuran. Kalau kanal-kanal atau store-store pembayaran kita itu sudah hampir 1 jutaan. Wah. 1 jutaan, 960.000 sekian. Mulai dari yang konvensional maupun yang modern. Alfamart siapa yang nggak tahu? Oh iya, betul. Indomaret siapa yang nggak tahu? Udah pasti itu di mana-mana juga ada itu ya. Iya. Itu yang langsung ya, itu PT Pos juga. Oh, Pos juga masuk ya. Bahkan sudah sejak tahun berapa ya? 2018 kita sudah pembayaran melalui digital loh. Oh iya? Iya. Digital sudah di ranah juga ya? Sudah masuk juga di ranah juga? Udah digital juga sudah tuh kita lakukan pembayarannya. Berarti kayak e-wallet masuk ya, Bu ya? Kayak wallet, Gojek, GoPay, Shopee Pay, Tokopedia. Nah, itu bisa. Ada tuh cara bayarnya, ada 2 cara tuh. Ada yang manual, ada yang auto debit. Oke. Yang manual itu kalau anak-anak kekinian, anak Jakarta atau anak-anak yang memang sudah daerah-daerah yang memang sudah maju dan melek digital, itu kebanyakan bayarnya melalui tadi yang Shopee, GoPay, ya Shopee Pay, Tokopedia dan sebagainya. Tapi kalau yang di ujung-ujung gitu kan memang belum begitu dengan digital ya. Itu menggunakan tadi ada Indomaret, Alfamart, PT Pos gitu atau bank-bank BRI, Mandiri dan sebagainya. Tadi Ibu bilang kan katanya ada juga manual dan auto debit. Nah, iya. Itu auto debit itu otomatis potong Ibu. Karena kan mungkin kita kadang suka lupa ya Bu ya, karena kesibukan. Itu langsung potong ya Bu ya? Iya. Jadi sebelum mereka menentukan cara bayarnya, manual ataupun dengan auto debit, peserta tersebut daftar. Bisa pakai perbankan maupun non perbankan. Oh, malah ada yang non-perbankan juga ya? GoPay juga pakai GoPay bisa. Iya, berarti cuma fintech ya? Iya. Jadi sebenarnya dengan auto debit itu memberikan kemudahan, aman, kepastian, yang jelas menghindari lupa. Oke. Kita tuh malah mendorong memang pakai ini aja deh, pakai auto debit aja. Gitu. Iya, karena kan kadang-kadang orang menunggak itu bukan karena dia nggak mampu, bisa jadi ya. Bisa jadi sebenarnya karena kesibukan, lupa lah. Akhirnya menunggak. Jadi sediakan ya, mau auto debitnya, mau pakai perbankan bisa, ada maupun ya. non-perbankan. Perbankan juga bisa. Nah, benar-benar juga. Tapi gini Bu, beberapa waktu lalu kan sempat terdengar nih, katanya ada sebagian peserta BPJS Kesehatan tuh yang statusnya tuh nggak aktif, gara-gara nunggak iuran nih. Ini kalau boleh tahu nih, peserta BPJS yang paling banyak menunggak itu dari segmen mana, Bu? Dan usia berapa? Berdasarkan data nih ya yang kami coba olah ini. Memang yang paling banyak menunggak itu usia produktif. Umur dari 17 sampai dengan kurang lebih 30. Malah usia kerja ya? Iya. Oke. Usia produktif ya. Nih jangan salah loh, usia produktif sekarang juga sudah banyak penyakitnya. Fakta Ibu, itu betul. Itu faktanya seperti itu. Banyak yang mereka tidak menyadari gitu ya Bu. Iya. Karena gaya hidup ya, yang makan, pola hidup, pola makan, gaya hidup itu mempengaruhi loh. Mempengaruhi banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat di media, aduh anak-anak muda sekarang itu lihat deh yang masuk rumah sakit bukan yang tua-tua lagi. Malah yang teridentifikasi. Iya, minuman manis. Karena banyak minuman pemanis. Makanya itulah kenapa Protexinus disadari banget ya. Benar. Dari awal muda ini ya Bu. Justru makanya kita harapkan anak-anak muda itu membayar iurannya rutin. Ya tuh. Kenapa tuh nggak bayar iuran rutin tuh kata Ibu juga? Giliran nonton, healing, kopi itu bisa tuh. Giliran bayar ini nggak bisa nih bayar iuran BPJS. Kopinya 20.000 ya kan? Satu kali tuh. Sehari lagi. Berapa kali coba? Bisa berkali-kali itu. Nah itu tadi. Sehari bisa minimal ya 60.000 lah ya. Nah tuh. Sementara kan
kita untuk 35.000 kelas 3 aja nih ya. Iya. 1 bulan loh. Dengan Terjamin. jaminan yang menyeluruh ya Bu ya di Iya, situ. apa kebutuhan medisnya itu akan dijamin. Betul. Kalau menunggak iuran nih bertahun-tahun nih Bu nih, apakah ada pemutihan gitu kayak amnesti pajak gitu? Sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan keringanan loh. Misalnya nih, ada keluarga brosis yang pada waktu daftar tahun 2019. Oke. Sempat bayar mungkin tahun 2 tahun 2019, 2020, 2020 deh dia bayar. 2021 dia nggak bayar nih sampai sekarang. Apakah dicatat semua tunggak? Itu iurannya harus dibayar nih dari tahun 2021 sampai 2024? Enggak. Oh enggak. Yang kita catat dan kita tagihkan hanya 2 tahun aja loh. Hanya 2 tahun aja Bu? Iya, 24 bulan. Oh berarti kalau misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun saja yang dihitung? Iya, 24 bulan. Itu pemerintah juga artinya memberikan juga satu keringanan juga ya kepada masyarakat kalau memang yang bisa ditagihkan atau kita kolek atau kita berikan kepada peserta wajib membayar itu 24 bulan kalau dia menunggak. Tapi harapan kami memang jangan menunggak. Karena itu tadi ketika butuh pelayanan kesehatan, nah di situ timbul persoalan dan masalah. Iya betul Bu. Kadang-kadang nih masyarakat nih Bu, ketika lagi sehat nggak ingat sama BPJS Bu. Iya. Udah mau sakit baru ingat di situ Bu. Nah, pasti ingat, aduh saya udah lama nih nggak bayar-bayar gitu ya. Nah tapi kalau misalnya 24 bulan nih Bu, udah kan udah lama nih, apalagi kalau misalnya kelas 1. Kadang kan ada yang ngerasa, aduh berat nih kalau bayar sekaligus. Ada skema mungkin cicilan atau apa gitu Bu? Ada, yang tadi disampaikan rehab. Oh yang rehab itu, bukan rehab rumah berarti ya? Bukan, rencana pembayaran bertahap. Oh, jadi rehab rencana pembayaran bertahap. Gimana caranya gitu? Siapa aja yang boleh? Ya, syaratnya apa? Betul. Gitu ya. Syaratnya yang pertama untuk peserta yang memiliki tunggakan 4 umur tunggakannya 4 sampai dengan 24 bulan. 4 sampai dengan 24 bulan. Iya. Kemudian yang kedua, dia bisa nyicil sampai dengan 12 bulan. Nah, artinya 12 bulan ini atau setengah dari umur tunggakannya. Ya, jadi kalau dia tunggakannya 24 bulan, maka dia bisa nyicil paling banyak 12 bulan. Kemudian kalau dia tunggakannya 4 bulan, dia menyicilnya 2 bulan atau 2 kali. Ya 2 kali saja. Ya. Setengahnya soalnya. Iya. Nah, itu kami mencoba untuk memberikan kemudahan peserta menunggak agar bisa melunasi tunggakannya. Dan kan ini program rehab ini sudah berjalan sejak tahun 2022. Sampai dengan Juli kemarin, jumlah peserta rehab yang sudah jumlah peserta menunggak yang sudah mendaftar rehab itu kurang lebih 1,3 juta. Wah, banyak juga ya Bu ya? Iya, dan iuran yang terkumpul itu 700-an miliar. Dari 1,3 juta itu kurang lebih 51% ya atau 600 ribunya sudah jadi aktif. Jadi tadinya kan nggak aktif tuh. Iya. Sekarang udah jadi aktif. 600.000 orang itu sudah jadi aktif sendiri ya Bu ya? Hampir 700. Iya, karena dia sudah melunasi tunggakannya dengan cara menyicil. Jadi lebih ringan. Iya. Kalau sekaligus, waduh berat banget ya gue harus bayar misalnya 8 juta. Betul. Dibagi 12 kan kalau 800 ya 600-an lah kan gitu bisa bayarnya. Bisa lah dia mampu. Nah itu yang kira-kira yang memberikan kemudahan dan ini terbukti kan bisa mengaktifkan peserta kurang lebih sudah hampir 700 ribuan. Banyak sekali ya. Jadi ada harapan teman-teman nih kalau misalnya Sobat Podcast di sini nih yang kemudian ada tunggakan tuh bisa ternyata dicicil. Tapi kalau cicilannya itu berapa sih Bu per bulannya? Apakah ada hitungannya? Iya. Atau seikhlasnya kita atau misalnya kita bisa menentukan sendiri nih. Kita misalnya berapa nih mau berapa? Iya. Jadi cicilannya itu minimal 2 bulan nilai iuran. 2 bulan nilai iuran. Minimal ya? Iya, dari seluruh anggota keluarga yang terdaftar. Baik. Misalnya saya nunggaknya berarti misalnya 100.000 iuran saya, berarti dikali 2 ya Bu ya, minimal 200.000 berarti cicilannya. Iya, kalau itu kelas 2. Betul, kelas 2. Iya, kalau itu kelas 2. Kalau dia kelas 3, misalnya dia sudah menunggak nih 24 bulan. Iya. Berarti kan kalau 35.350 sekitar taruhlah 900 atau 1 juta. Iya. Maka dia membayar per bulannya 75.000. 75.000 ya. Iya. Oh, 75.000. Nanti 12 kali
lunas. Nah, gitu ya. Jadi tetap bisa aktif kembali pada akhirnya ya, gitu. Pada saat pelunasan. Pada akhir ya, atau akhir cicilan. Pada akhir cicilan itu. Ya. Kalau sudah daftar program rehab itu bisa langsung aktif lagi nggak, Bu? Kalau sudah daftar rehab langsung aktif lagi nggak? Jadi daftar rehab itu kan dia baru daftar rehab tuh. Dia akan aktif kalau membayarkan cicilannya secara rutin. Oke, baik. Nanti pas misalnya saya mau nyicil 4 kali. Nah, kalau dia sudah nyicil 4 kali, nanti ada iuran muncul yang baru gitu ya, dilunasin dan langsung aktif. Oh, jadi setelah muncul iuran yang barunya. Iya, jadi tapi kalau untuk yang 24 bulan sampai dia misalnya bulan ke-12 nih, dia nyicilnya, kan berarti udah lunas nih. Itu otomatis langsung di bulan ke-12-nya pas pelunasan terakhir ya, itu langsung aktif. Oh, berarti harus menunggu sampai selesai dulu cicilan. Ya. Selesai terlebih dahulu. Selesai dulu cicilannya. Terus kalau selesai baru bisa kemudian aktifkan. Secara otomasi aktif. Otomatis bisa digunakan. Iya, kalau aktif berarti kan udah bisa dimanfaatkan tuh. Bisa dimanfaatkan lagi. Tapi mudah-mudahan sehat terus. Betul. Dan yang penting itu kita harus bayar iuran rutin ya, Bu ya. Iya. Karena dengan bayar iuran rutin kita terhindar dari resiko-resiko seperti itu ya, Bu ya. Sama ketika kita bayar rutin itu membantu yang sakit loh. Betul. Tadi yang kata Ibu katakan gotong royong di situ. Iya, karena dibangun atau dengan prinsip yang pertama adalah gotong royong. Betul. Sakit gak ada yang tahu soalnya kapan datangnya ya. Iuran yang dibuat ini juga iuran gotong royong dihitung oleh pemerintah. Kalau secara hitungan aktuarianya nggak segitu. Oh gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi dianggapnya gotong royong pemerintah dihitungnya seperti itu ya? Iya, perhitungan aktuaria adalah perhitungan gotong royong. Yang sehat bantu yang sakit. Coba di asuransi swasta mana yang iurannya sebesar itu? Atau sekecil, coba. Saya sih udah beberapa kali ditawarin, kayaknya nggak segini. Nggak ada. Mahal, Bu. Nah, mana ada minimal. Itu pun nggak full coverage itu. Nah, betul. Ada cuci darah dijamin? Nggak ada, Ibu. Ada juga pas kita mau daftar dulu tuh harus kita cek dulu. Cek kesehatan. Iya, benar. Harus dipastikan dulu kita tuh benar-benar sehat terlebih dahulu, baru bisa daftar. Iya. Kalau di sini bisa langsung daftar ya, Bu. Ya, daftar hari ini 14 hari. Kemudian ada entah dia cuci darah, kemudian perlu tindakan jantung, semuanya dijamin. Betul, selama ikuti prosedur dan indikasi medis pasti ditanggung ya, Bu ya? Iya, dijamin. Dan yang pasti aktif pesertaannya. Ya, dan pastikan aktif kepesertaannya. Itu yang paling penting. Nah, kalau peserta rehab nih, Bu, di tengah jalan sakit tapi belum bisa dipakai berobat, itu belum bisa berarti ya berobat ya, Bu ya? Kalau misalnya sakit tengah-tengah. Oh ya, jadinya ketika dia di tengah pelunasan atau pelunasannya, misalnya dia nyicil selama 5 bulan, baru bayar 3 bulan, sakit nih, sakit gitu kan. Tengah-tengah itu tuh sakit, bisa nggak? Ya kartu kan masih tidak aktif kan, tapi untuk menonaktifkannya maka si peserta melunasi sisa tunggakannya. Lunasin langsung aja, pilih ada di dalam ini kita, pilih menu lunasi. Gitu kan, nanti akan langsung muncul seluruh nilai sisa tunggakannya dan kita bayar sisanya tadi, sisa cicilannya atau sisa tunggakannya, maka dia akan langsung aktif pada saat itu juga. Setelah lunasi langsung bisa dipakai, Bu ya? Bisa. Tidak pakai nunggu 14 hari ya? Enggak. Oke, berarti misalnya saya punya rehab itu udah daftar rehab untuk 4 bulan nih, Bu. Ya. Di bulan ketiga saya sakit. Ya. Saya harus menggunakan saat itu juga. Berarti saya tinggal pilih menu lunasi. Iya. Nanti akan muncul tagihan ke bulan keempat di hari itu juga. Iya. Saya tinggal bayar. Iya, sisanya. Dan langsung aktif ya, Bu ya. Langsung bisa digunakan. Oke. Tapi kalau sudah melunasi seluruh tunggakannya itu harus lapor dulu nggak, Bu? Enggak. Jadi secara otomatis sistem membacanya. Baik. Jadi nggak ribet sebenarnya, nggak ribet ya, simple ya. Iya, kalau ada MDKN, ada di situ menu rehab, fitur rehab, klik aja di situ, nanti ada tuh petunjuk-petunjuknya apa. Nah, berarti penting itu. Atau bisa juga nih, telepon ke Care Center 165. Kalau ribet juga, pergi aja ke kantor cabang BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Itu bisa nerima. Bisa langsung dibantu ya di situ ya. Tuh. Jadi teman-teman seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang paling penting ada punya aplikasi mobile JKN. Nah, kalau misalnya ternyata mau telepon, tinggal ke Care Center ya, Bu ya. Betul. 165. Atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Iya, yang terdekat. Benar. Tadi udah dijelasin nih, benar-benar lengkap banget nih tentang program rehab ya. Jadi kita tahu sekarang ternyata bayar iuran BPJS itu kalau menunggak, kita bisa mengambil jalur cicilan gitu. Dan kalau ternyata kita mau langsung menggunakan di tengah-tengah jalan, tinggal
lunasin sisanya. Lunasin saja. Iya, sisanya. Langsung aktif ya, langsung bisa digunakan. Otomatis aktif. Ya, tapi gimana kalau ada peserta yang tetap nggak mampu bayar iuran, mencicil juga nggak mampu karena nggak ada uang gitu, ada solusinya nggak Bu? Ada sebenarnya. Pemerintah itu kan kalau memang benar-benar miskin, mungkin dia tidak terdata, daftarkan saja dirinya ke pemerintah, biasanya itu dinas sosial, dinas kesehatan. Nanti dinas sosial atau dinas kesehatan itu akan melakukan penilaian atau meminta persyaratan-persyaratan tertentunya. Kalau dia memang masuk kategori masyarakat miskin, tidak mampu gitu kan, dicek kembali memang tidak punya kemampuan untuk bayar iuran, kemungkinannya dua. Satu, dimasukkan ke dalam PBIJK atau nanti dimasukkan ke dalam pendaftaran ke dinas sosial, nanti ditetapkan oleh Mensos, Kementerian Sosial, yang namanya Jamkesmas. Atau yang kedua, karena persyaratan-persyaratan tertentu dia nggak memenuhi, bisa saja dia terpenuhi dengan menjadi peserta PBPU Pemda atau Jamkesda. Kalau memang dia merasa saya miskin, saya nggak mungkin mampu, boleh ajukan dirinya saja, menyampaikan kepada pemerintah. Kalau pemerintah pusat melalui daerah dulu, melalui dinas sosial biasanya, atau ke dinas kesehatan. Oh, jadi bisa tuh teman-teman nih, mungkin di antara sobat podcast di sini yang merasa mungkin mampu juga nih, walaupun dikasih cicilan juga, nah ternyata bisa daftar lewat dinas sosial ya Bu ya? Boleh, atau dinas kesehatan. Nah, biasanya tergantung pemerintah siapa instansi yang ditugaskan oleh kepala daerah untuk mengelola atau mengkoordinir masyarakat nggak mampu yang harus membutuhkan jaminan sosial kesehatan khususnya. Berarti nanti setelah daftarkan dan mengikuti semua prosedurnya, solusinya itu ada dua ya. Kalau tidak terdaftar sebagai PBIJK, menjadi PBPU Pemda. Ya, yang menentukan saya lagi pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah menentukannya. Iya, ada kewenangan dari dinas sosial yang menetapkan dia miskin atau tidak miskin. Nah sebaliknya nih Bu, kalau ada peserta yang dia itu sultan, hartanya melimpah ruah gitu ya, Bu ya. Dia mungkin influencer level Raffi Ahmad atau gimana ya. Kemudian dia mau jadi donatur untuk peserta BPJS atau peserta JKN gitu. Itu bisa nggak Bu yang nggak mampu? Boleh, kita ada namanya program PIPMPJ. Program Inovasi Peduli Masyarakat Jaminan Kesehatan. Jadi ini adalah satu bentuk sinergi CSR, boleh CSR perusahaan dengan program PIPMPJ kita. Jadinya program PIPMPJ kita itu bisa menyalurkan donasi dari yang sultan ini atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai CSR ini, nanti kita akan salurkan kepada peserta menunggak. Untuk melunasi tunggakannya, sekaligus biasanya kita langsung membayarkan iurannya dalam 1 tahun, sehingga dia akan terus aktif sampai 12 bulan ke depan. Tapi harapannya tentunya, yang mendapat donasi ini dia menjadi mampu lah ya dalam 1 tahun. Mudah-mudahan dia mendapatkan rezeki dan sebagainya, tidak tergantung kepada donatur tentunya. Harapannya gitu. Program ini sejak tahun 2021 ya berjalannya dan cukup bagus. Sudah ada kurang lebih 8 ribuan peserta lah yang menerima donatur dari baik perorangan maupun dari perusahaan. Berarti seperti kata Ibu tadi, perorangan atau perusahaan yang mungkin ingin membantu lah ya, yang ingin membantu atau merasa sudah ada program CSR-nya juga untuk perusahaan, bisa lah ikut program ini ya Bu ya? Boleh. PIPMJ ya? PIPMPJ. PIPMPJ. Nah, di sini itu jadi bukti juga nih kalau program donasi ini bukti bahwa gotong royong itu memang jadi bukti nyata di sini ya. Yang kaya bantu yang betul. Jadi memang jaminan atau program JKN ini akan berjalan dengan baik apabila semua pihak ikut serta berperan. Kita terus, jadi misalnya ya, bukan hanya nggak harus juga sih mengikuti program PIPJ, misalnya brosis nih, duitnya banyak nih. Amin. Ada keluarganya nih, yang butuh bantuan, ya udah didaftarin aja. Nanti bayarnya pakai rekening saya. Atau debit, terus otomatis. Betul juga. Itu kan bentuk juga sedekah kita ya, amal kita, dan dia terjamin selama untuk membersihkan harta kita juga ya Bu ya. Tapi itu kalau
membersihkan harta itu kan kaitannya dengan zakat mal ya. Zakat mal. Tentu orang yang berhak mendapatkannya kan gitu. Ini beramal soleh. Beramal soleh, bersedekah, amal soleh aja sedekah. Betul. Nah ini emang kalau misalnya yang tadi juga disampaikan bahwa ternyata dengan adanya program donasi kita bisa ikut program itu untuk skala besarnya ya. Skala kecilnya ya kita bisa kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang perlu bisa kita bayarkan gitu. Yang penting semuanya semoga yang menerima donasi itu bisa ganti jadi donatur. Yes. Betul, Bu ya. Jadi akhirnya insya Allah bisa terus berkembang dan semuanya akhirnya bisa aktif terus ya, Bu ya. Betul. Terima kasih banyak Ibu udah hadir di podcast hari ini. Sami-sami. Benar-benar membuka wawasan kita semua nih, Bu, dan soal sahabat iuran. Podcast. Waduh. Jadi paham sekarang itu kalau ternyata iuran BPJS itu udah mungkin bisa dibilang murah ya, Bu ya. Atau bisa dibilang terjangkau lah. Ada banyak juga solusi-solusinya. Jadi ketika misalnya nggak bisa bayar iuran, bisa daftar rehab, bisa juga daftar untuk menjadi peserta PBI dan lain sebagainya, gitu. Semua tuh udah ada solusi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan ini jadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk menjamin masyarakatnya, khususnya kesehatannya. Betul, melalui jamin kesehatannya. Oke, nah ini sebelum kita akhiri podcast kali ini, ada yang mau disampaikan nggak Bu untuk Sobat Podcast nih Bu? Oke, yang pertama tentunya Sobat Podcast. Pesannya adalah jangan lupa bayar iuran sebelum tanggal 10. Kemudian yang kedua, pastikan Sobat Podcast semuanya sudah terdaftar di program JKN. Sehingga nggak kendala nanti kalau memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Oke. Luar biasa. Jangan lupa bayar iurannya sebelum tanggal 10 dan pastikan terdaftar sebagai peserta JKN. Ya, karena sakit kita tidak pernah tahu. Ya. Betul ya Bu ya. Aduh, terima kasih lagi ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih banyak pokoknya. Informasi yang sangat luar biasa, benar-benar menambah wawasan kita semua. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan juga dilancarkan dalam mengemban amanah Ibu. Amin. Sehat-sehat juga untuk Brosis yang ganteng. Aduh, akhirnya saya diakui ganteng. Itulah Sobat Podcast kita kali ini dengan Ibu Sofiani. Benar-benar banyak hal yang bisa kita dapatkan tentang iuran BPJS Kesehatan. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa lagi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di semua sosmed Sobat. Saya Brosis, see you next time. BPJS Kesehatan.